Apa jadinya kalau Engkau tidak bangkit? Apa jadinya kami, Tuhan, kalau Engkau nggak mau turun ke dalam dunia ini dan mengangkut semua dosa kami? Apa jadinya kami, Tuhan? Manusia-manusia yang Kau ciptakan dan akhirnya semua binasa. Semua karyamu habis. Tidak ada satupun yang dapat diselamatkan. Kalau Engkau tidak mau melakukan suatu tindakan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menyediakan suatu keselamatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengucapkan kepadamu, bersukacita bersama-sama karena kemenangan-Mu yang luar biasa. Kami menyembah Engkau karena Engkau hidup, bukannya Engkau yang mati. Dan kami saat ini sedang menanti-nantikan untuk kami boleh ketemu Engkau di awan-awan ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tahu perjalanan kami masih cukup jauh Tuhan. Mohon anugerah-Mu dan pimpinan yang daripada-Mu. Biar kami dapat tetap menyenangkan hati-Mu. Dan dapat menyambut Engkau. Dan Engkau sukacita dengan kami. Dan saat ini, dalam Paskah ini Tuhan, sampaikan semua pesan-Mu buat kami. Dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan kami ini ya Tuhan. Siapkan wadah yang baik buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Berikan roh pengertian, beri kami boleh menerima semua firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau mau Tuhan. Beri roh pewahyuan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan semua duduk saudara. Kita bersukacita karena hari ini adalah hari kemenangan yang luar biasa dari Tuhan kita. Kita tahu kalau Tuhan tidak mau untuk melakukan sesuatu tindakan pada saat di Taman Getsemani, mengambil suatu langkah dan mengatakan, aku terima apa yang diperintahkan dan mandat ini. Kalau Tuhan tidak mengambil keputusan untuk berani mengambil langkah, kita nggak tahu semuanya kita jadi apa. Semua masuk neraka, saudara. Tapi kita bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan. Dan hari ini kita sama-sama boleh mengatakan, Yesus bangkit, Yesus menang, Yesus Raja di atas segala raja. Saudara, itulah sebabnya kita tahu kebangkitan Tuhan itu adalah sangat akurat. Memang ada beberapa orang yang bangsa-bangsa lain dan saudara sepupu kita juga
tidak dapat menerima atau belum dapat menerima, itu disebabkan karena ada selubung dalam kehidupan mereka. Kita bersyukur karena selubung yang ada dalam hidup saudara dan saya itu sudah dirobek, dan kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar hidup. Kalau saudara lihat dan baca di dalam Alkitab, itu sudah berkali-kali, bukan sekali saja Tuhan itu menampakkan diri. Berkali-kali, bahkan 10 kali lebih Tuhan itu menampakkan diri. Dan yang menyatakan bahwa dia benar-benar hidup. Jadi saudara bersyukur kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan saudara dan saya itu adalah Tuhan yang mati. Saudara bisa mengatakan apapun yang kamu katakan, aku tetap percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Dia hidup, maka ada hari esok buat saudara dan saya. Amin. Nah, hari ini saya ingin bicara mengenai masalah bagaimana saudara dan saya itu bisa menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Tuhan itu punya beberapa murid yang spesial, ya. Memang saudara lihat di dalam kitab Yohanes dikatakan ada murid yang bernama Yohanes yang dikatakan dia bilang aku ini murid yang paling dikasihi, tapi bukan Tuhan loh yang ngomong. Yang ngomong itu Yohanes. Yohanes mengatakan aku ini murid yang dikasihi. Ya. Sekarang tapi kalau saudara pikir dan saudara lihat, baca di dalam Alkitab, saat Tuhan Yesus bangkit, kok gak nemuin Yohanes, murid yang dia mengatakan dia dikasih, kok tidak menemuin Yohanes? Bahkan menemuin siapa? Maria. Awal memang semuanya akhirnya ditemui, tetapi pertama kali Yesus bangkit yang ditemuin adalah Maria Magdalena. Kenapa? Biasanya saudara nih ya, kalau misalnya seorang anak nih, begitu dia lari-lari, begitu banyak misalnya ada omanya, ada opanya, ada papanya, ada mamanya. Dia lari, siapa yang pertama kali ditemuin? Mamanya, betul kan? Karena dia tahu ini yang spesial nih, ini yang spesial. Ya. Biasanya yang spesial itu yang temuin pertama kali. Nah, ada tapi bukan satu saja yang menjadi spesial di hadapan Tuhan. Kita semua bisa menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Mau ndak kita itu menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ya. Beberapa tokoh di dalam Alkitab itu banyak sekali orang yang mendapatkan sesuatu spesial di hati Tuhan. Banyak sekali dalam Alkitab. Dan biasanya kalau saudara itu mendapatkan sesuatu yang spesial dan bagus, otomatis kalau spesial itu pasti bagus. Gak ada spesial jelek, itu gak ada ya. Kalau spesial sangat bagus, saudara itu naruh di tempat sembarangan atau di tempat yang ya dapat dikata yang spesial juga. Otomatis saudara akan taruh di tempat yang spesial, betul nggak? Dan saudara kalau dikatakan spesial itu tuh benar-benar luar biasa. Ya. Nasi goreng spesial mesti ada telurnya, ya kan? Spesial. Ya. Jadi kita tahu kalau spesial itu ada tambahannya tuh, ada tambahannya dan benar-benar merupakan suatu hal yang luar biasa. Setiap orang bisa menjadi orang yang spesial di hatinya Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang spesial ya. Kita belajar berkali-kali Tuhan Yesus itu ketemu dengan murid-muridnya, dan kali ini dia ketemu dengan
yang namanya Petrus. Petrus termasuk orang yang spesial juga di depan Tuhan. Karena semua muridnya gak pernah ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Tapi Petrus, dia ditanya secara spesial. Nah, hari ini kita akan belajar dengan suatu tema luber ya. Saudara tahu luber? Luber itu kayaknya bahasa Jawa ya. Aduh, ini airnya luber gitu ya. Luber itu identik ya, kita tahu identik dengan apa? Berlimpah. Betul kan? Kalau namanya luber itu ya berlimpah. Nah, sekarang saya kasih contoh ya. Saya ini bawa sesuatu. Saudara tahu ini adalah suatu bejana ya. Suatu tempat yang dia siap untuk menerima sesuatu ya. Ini gambaran hati saudara, gambaran hidup saudara. Itu saya gambarkan dengan sesuatu tempat yang sudah ada dan disediakan. Tempat itu harus bersih. Nah, lalu kalau namanya luber, ini saya akan kalau namanya luber pasti dituangi sesuatu. Tidak mungkin sesuatu dinamakan luber, lah ya wong kosong kok dinamakan luber. Tempatnya ada harus diisi. Nah, sekarang saya mau isi. Ya. Nih, saya isi kalau segini ini namanya nggak luber, malah sedikit. Nah, kalau saya tuangin terus ya. Nah, ini penuh, belum luber. Kalau luber itu dituangin terus. Tuh, ini namanya luber saudara. Tahu, sampai ke bawah-bawah luber. Ya. Jadi namanya luber itu adalah berlimpah. Ya. Nah, saya gambaran ini supaya saudara bisa masih selalu ingat. Oh, kalau apa sih sebabnya hari ini kita itu harus luber. Ya, harus luber. Gak boleh setengah-setengah, gak boleh cuma sedikit, harus luber. Apanya yang luber ya? Kita bicara hal ini, kita akan belajar dari Yohanes 21 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan begini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini namanya luber. Mengasihi lebih. Ini namanya air ini dimasukkan dalam tempat ini lebih. Betul? Namanya luber. Nah, Simon Petrus ditanya sama Tuhan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih ya, mengasihi lebih. Itu luber namanya ya. Jadi saudara, setiap orang saya bilang bisa melakukan hal ini untuk mengasihi lebih. Mengasihi lebih. Mengasihi yang dinamakan lebih itu luber ya. Nah, lalu dikatakan Tuhan Yesus kepada Simon. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Tapi perkataan Tuhan itu tidak sekali. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan,
engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Saudara, Tuhan Yesus itu sampai 3 kali. Ini berarti sesuatu pertanyaan yang selalu diberikan sampai 3 kali. Itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya. Kenapa nanya kok sampai 3 kali? Ya. Karena saudara tahu, namanya kasih itu ada kadarnya. Ya, kadarnya tahu ya. Kalau emas kan ada kadarnya 24 karat atau 22 karat atau 20 karat, 18 karat, ada kadarnya. Cinta atau kasih itu ada kadarnya, ada karatnya. Ya. Jadi Tuhan terus menanya lagi. Karena Tuhan mau, Petrus, kamu memang sayang sama saya, kamu mengasihi saya. Tapi tingkatkan cintamu ini kepadaku, ya. Lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi sampai luber. Ya. Ini yang Tuhan rindukan untuk dalam masa Paskah ini. Pertanyaan ini pun ditanyakan buat saudara dan saya. Apakah cintamu kepada Tuhan itu luber atau enggak? Ya. Yang bisa menilai itu bukan orang lain. Yang bisa menilai cintamu itu sampai seberapa kadarnya itu hanya saudara dan Tuhan. Petrus sendiri gak bisa dia itu menilai akan cintanya kepada Tuhan. Kalau dia tahu persis cintanya itu sudah luber, Tuhan gak akan tanya yang kedua dan ketiga. Cinta menuju kepada suatu yang luber itu bukannya terjadi secara instan. Itu bertahap. Dengan berjalannya waktu saudara dan saya mengikut Tuhan. Mulai awal pertama sekali biasanya orang kalau pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, wah luar biasa. Terus lama-lama itu bukannya bertambah, tapi mulai turun dan mulai turun. Sedangkan yang Tuhan mau, engkau sebagai anak Tuhan, kamu harus menjadi kepala dan tidak menjadi ekor, betul kan? Tuhan pengen kamu naik dan tidak pernah turun. Yesus Kristus sangat merindukan dalam Paskah ini, koreksi dirimu. Apakah aku sudah luber atau belum? Nah, saudara, bagaimana caranya kita bisa ngetes hidup kita? Ya. Aku ini sebenarnya sudah luber atau belum sih keadaan saya seperti ini ya. Ada poin-poin apakah saudara itu sudah luber atau belum. Yang pertama dikatakan, poin pertama kan Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Yaitu yang Tuhan mau. Coba koreksi diri. Sudah punya hati untuk saling menggembalakan atau tidak? Ya. Saudara, artinya menggembalakan itu bagaimana? Kadang-kadang kita, itu gembalakan apa aku mesti kudu jadi pendeta? Kalau menggembalakan itu urusan pendeta, bukan urusan saya, saudara. Tapi hari ini kita belajar ya, apa sih sebetulnya tugas gembala? Tugas gembala itu ya, bagaimana cara kita menggembalakan? Kalau seorang gembala, pasti kan ada domba-dombanya. Ya. Nah, tugas gembala itu apa? Satu, memberi makan, betul nggak? Ya. Menyediakan makanan buat domba-dombanya. Itu gembala yang baik. Terus apa? Membawa mereka, menunjukkan jalan kepada rumput yang hijau. Membawa mereka berjalan
kepada sungai yang betul-betul bersih untuk mereka boleh menikmati minum. Kalau gembala itu menyediakan makan, apakah gembala itu makan dulu dengan makanannya? Enggak. Dombanya suruh makan, dia ngeliatin. Senang dia kalau lihat domba-dombanya itu makan. Ya. Lalu dibawa ke sungai, apa dia minum air sungai itu? Enggak. Dia suka dan senang sekali melihat domba-dombanya minum air yang sejuk. Saudara, itu tugas daripada gembala. Ya. Jadi artinya gembala itu melayani, menyediakan makan dan minum. Ya. Saya itu pernah mengkonseling seseorang. Ya. Mengkonseling seseorang, suami istri, keluarga. Ya. Memang pada saat saya konseling, saya juga merasakan saya tidak bisa menasehati lagi. Ya. Karena dia datang dan dia cerita kepada saya, dia bilang, "Cik, saya sudah tidak tahan dengan suami saya. Anaknya sudah banyak nih, punya anak banyak. Kenapa?" Saya bilang, dari pertama kali saya menikah sampai sekarang tuh saya tuh tidak bahagia, katanya begitu. Ya. Terus saya dengerin aja dia cerita. Dia selalu punya kebiasaan memukul, dia bilang gitu. Jadi selalu saya itu dianiaya, dipukul. Biar gak apa-apa kalau misalnya dia mukul juga ngasih duit. Kerja gak bisa, suka minum, suka judi, suka mukul. Itu suami saya. Dia bilang, jadi saya udah gak tahan, saya mau cerai. Saudara, dan dia datang ke rumah saya itu sudah dalam keadaan ininya sudah banyak bekem, gosong-gosong semuanya, berarti dipukulin. Ya saya ngelihat, saya sebagai seorang wanita juga ya. Misalnya saya digituin ya saya juga nggak mau gitu ya. Saya nggak bisa ngomong. Saya ya wis bae cerai. Ya kedudukan sebagai seorang ibu dari persekutuan, dia ikut persekutuan, kalau saya ngomong gitu kan enggak pantas ya. Jadi saya diem aja, aduh Tuhan kalau kayak begini saya ini ngomong gimana? Karena melihat kenyataannya dia mengalami aniaya begini. Di dalam hukum juga ini sudah merupakan persyaratan daripada suatu perceraian. Ya kalau hukum Tuhan kan tidak boleh begitu, tapi saya nggak bisa ngomong. Kalau misalnya saya mengatakan, ya sudah jangan cerai, anaknya masih banyak dan sebagainya, lihat anak jangan lihat suami, misalnya seperti itu. Kalau saya ditanyakan, kalau Taci seperti saya bisa apa? Ya kan, bisa ngomong, coba kamu alami. Aduh, itu benar-benar saya sampai gak bisa untuk bicara. Ini bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Jadi satu-satunya saya bilang, yuk sembayang saja. Saya bilang gitu. Saya gak bisa nasihatin kamu. Sembayang saja, yuk tak ajak sembayang. Sebab saya tidak bisa menasehati lagi. Terus saya ngomong apa? Saudara. Dan saya itu benar-benar mengucap syukur punya Tuhan yang hidup yang hari ini kita rayakan bersama-sama. Yesus itu hidup, Yesus itu benar, Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, saudara. Betul-betul. Ya. Saat saya sedang berdoa saya bilang, Tuhan ini anak diapain? Punya suami begini, diapain? Apa yang harus saya lakukan? Dan saya harus nasihati bagaimana. Saudara, saya kagum dengan gembala yang baik ini. Tuhan cuma ngomong begini. Jangan kamu menganggap dia suamimu.
anggaplah dia adalah domba yang aku percayakan kepadamu. Engkau adalah gembala dan dia adalah domba. Jadi engkau harus ngerawat dia, bawa dia sampai dia bisa selamat. Kalau sampai dia masuk neraka, kamu yang tanggung jawab. Saudara, saya dapat firman seperti itu, saya sampaikan. Nih, kata Tuhan kamu bukan nggak boleh cerai. Tuhan ngomong kamu jadikan suami kamu itu jangan seperti suami. Anggap dia sebagai domba. Inilah yang dinamakan saling menggembalakan. Suami menggembalakan istri, istri menggembalakan suami, ya. Menggembalakan anak-anak, menggembalakan saudara, semuanya saling menggembalakan. Jadi kalau saling menggembalakan, kalau ada yang aneh-aneh, anggap itu domba. Kalau istrimu aneh-aneh, itu domba yang harus dipelihara dan disediakan segala-galanya. Kalau suamimu aneh-aneh, kamu bilang, oh Tuhan, terima kasih hari ini aku dikasih firman. Itu bukan suamiku saja, tapi itu adalah domba yang kau percayakan buat saya. Tak rawat ini, jadi domba ini tak rawat supaya domba ini bisa selamat dan tidak masuk neraka. Singkat cerita, itu bisa terima loh. Itu istrinya bisa terima, dia bilang, iya ya Ci, kalau suatu saat dia bilang Tuhan datang dan saya masuk surga, suami saya masuk neraka, saya itu ikut bertanggung jawab ya Ci. Ya iya, saya bilang. Ya sudahlah, saya ngerti, dia bilang. Dia pulang dengan sukacita, ya. Selanjutnya setelah dia pulang, malamnya kan saya sebelum tidur mikir saya. Iya ya, Tuhan tuh kok luar biasa. Tapi sanggup enggak ya orang di seperti ini. Tapi begitu dia diubahkan hatinya oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu memberikan suatu perintah, pasti Tuhan tahu kamu sanggup. Ya, ingat ya, kalau Tuhan kasih satu perintah, sekalipun perintah itu terlalu berat, kalau itu perintah yang Tuhan berikan buat dirimu, kamu percaya, kamu pasti sanggup. Tuhan tidak akan pernah membebankan dalam hidup saudara dan saya lebih daripada kekuatan kita. Jadi pasti kuat. Singkat cerita, ya gak tahu ceritanya, dia sesudah itu tidak banyak cerita sama saya tentang suaminya ya. Dia enggak tanya, Cik dombanya begini, Cik dombanya, enggak. Dia begitu mulusnya ya. Sampai suatu saat dia ngomong sama saya, Cik, suami saya di rumah sakit, kena serangan jantung. Oh ya, terus saya tungguin Cik, tak bisikin, jangan pulang ya kalau enggak dijemput sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya dihantar pulang. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu luar biasa. Tidak cerai, dipelihara itu domba, sampai akhirnya masuk surga. Inilah namanya saling menggembalakan. Jadi kalau namanya saling menggembalakan, itu artinya kalau kita melihat suami istri, anak maupun siapa saja, teman sekerja, teman sepelayanan yang aneh-aneh, itu domba yang Tuhan percayakan. Amin. Pegang ya, tangkap itu. Itulah yang namanya saling menggembalakan. Nah, lalu yang kedua, kita lihat dikatakan begini. Saling membantu. Ya, kalau kamu cirinya orang yang luber, ya,
itu cintanya luber kalau selalu saling membantu. Ya. Saling membantu artinya adalah kalau ada barang yang berat dibawa oleh seseorang, tidak usah diminta tolong, kamu bantu untuk mengangkat. Di sini saya mengucap syukur ya, Pak Cece ini selalu saling membantu saudara. Dia selalu bantu dan jadi ban serep. Ya. Kalau ada WL lupa, kalau PW itu kadang-kadang WL ini suka lupa. Dia itu maju dan jadi WL, selalu siap membantu. Ya. Saya sampai kadang-kadang kayak dia itu punya persediaan lagu-lagu, jadi bisa langsung jadi WL gitu. Loh biasanya kalau WL tuh rak mikir gitu ya. Terus ini hari ini apa saya mau nyanyi apa gitu kan. Kalau dadak-dadak begitu, tapi dia selalu siap buat membantu. Jadi ban serepnya. Ini contoh yang terjadi di kita di Sion. Nah, dan selalu nggak pernah ngomong gini. Kamu tuh kok nyusahin saya saja. Selalu saya suruh gantiin kamu. Kalau ada WL telat ceritanya, WL telat nggak tahu kena macet kena apa. Harus jam 7 belum datang. Dia WL dulu. Ya. Nah sesudah itu WL-nya datang, dia mundur. Terus WL-nya yang telat maju ke depan. Itu namanya membantu saudara. Ya. Sedangkan tidak ngomong gitu. Kamu wis telat mundur jadi singer baik. Aku wis kadung maju. Enggak. Selalu membantu. Ya. Nah, ini salah satu ciri punya cinta kepada Tuhan yang luber. Ya. Kalau engkau bisa menggembalakan satu dengan yang lain, itu contoh salah satunya itu luber. Ya. Kalau engkau bisa selalu membantu, ya, itu namanya luber. Ya. Nah, saudara, banyak sekali kita lihat ya dalam yang di taman. Saya sering kali lihat taman. Di taman itu memang ada yang sudah ditentukan untuk harus pagi dan sore itu tugas. Ya. Tapi kadang-kadang yang namanya juga orang yang punya pekerjaan mungkin ada yang sakit, ada apa ya. Itu di sini ada volunteer ya. Jadi kan, aduh saya lagi sakit, aduh saya lagi ada kebutuhan. Siapa ya yang bisa gantiin saya? Pasti ada yang saya bisa. Yang ini saya juga bisa. Jadi selalu inilah yang namanya siap buat menolong. Nah ini salah satu ya yang dinamakan mempunyai cinta atau kasih yang luber. Ini salah satu ciri-cirinya saja. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi dikatakan harus ada yang dinamakan saling mengerti. Ya. Caranya apa sih namanya? Maksudnya saling mengerti. Saling mengerti itu adalah cepat mau memaafkan. Ya. Ngertiin. Jadi mau memaafkan. Ini salah satu yang dinamakan cinta yang luber. Lalu dikatakan saling rela berkorban. Nah, apa maksudnya saling rela berkorban? Saudara, saya kemarin ketemu dengan satu keluarga, ya, mempunyai 2 anak, dua-duanya laki, ya, mempunyai 2 anak laki-laki. Adiknya ini agak autis. Ya. Nah, kakaknya ini benar-benar rela berkorban buat adiknya. Ya.
Ini adiknya yang namanya Otis juga nakal sekali ya. Tapi misalnya kokonya ini lagi bawa handphone ya, direbut sama dia, ya, diambil sama dia. Memang saya tahu papahnya marah, gitu. Gak boleh, itu punya koko, harus kembalikan. Nangis kan? Terus kokonya bilang, "Pah, biarin gak apa-apa, Pah, biarin buat Dede." Papahnya bilang, "Gak bisa." Gitu. "Saya rela kok, Pah, biar buat Dedek supaya jangan nangis. Kasihan Dedeknya." Saya lihat itu sampai bilang, lah sih itu dua-duanya mas ya, bukannya yang satu udah gede enggak, tapi punya rela berkorban buat adiknya. Kalau saudara bisa punya roh kerelaan dalam segala bidang, itu tandanya salah satu ciri engkau mempunyai yang dinamakan kasih yang luber. Nah, ini contoh yang saya lihat sekarang ini. Ada beberapa di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa kadang-kadang kepengin ya, untuk dapat punya kasih yang luber terhadap Tuhan. Tapi kadang-kadang tekanan-tekanan dan penderitaan yang membuat kita itu ngomel kalau mendapatkan suatu mandat dari Tuhan. Ini salah satunya adalah Nabi Yeremia. Saya kalau baca tentang Nabi Yeremia, saya bilang, aduh Tuhan, saya juga kalau misalnya kau suruh kayak gitu, berat sekali, berat sekali. Tapi saya pikir Tuhan tahu kekuatan saya. Tuhan tahu bahwa Yeremia itu kuat menanggung, maka dikasihkan beban yang cukup berat itu. Kita coba baca ya, keluhan daripada Nabi Yeremia ya. Dikatakan gini, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya itu mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari." Diperintah, dia harus lakukan, tapi akhirnya dicemooh. "Tetapi aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Saudara, ngeluh terus. Musa juga seperti itu. "Musa, kamu harus keluar dari mertuamu. Kamu harus mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Harus ngadep Firaun." "Tuhan, aku gak bisa. Aku gak bisa ngomong. Alasannya banyak sekali." Ya. Tapi tetap belajar mau menerima mandat itu. Ya. Cintanya kadar, cintanya berbeda, saudara. Cintanya berbeda. Nah, tetapi kalau kita melihat akan semuanya ini, ya, dikatakan kadang-kadang kita berontak kalau disuruh Tuhan. Tapi satu perkara hari ini saya mau katakan kepada saudara. Setiap kali engkau disuruh oleh Tuhan, belajar jangan berontak. Katakan, "Ya Tuhan, mampukan aku menjalani apa yang menjadi mandat yang kau perintahkan kepadaku." Belajar seperti itu. Percaya Tuhan akan menolong dan membuat kita dapat mempunyai cinta yang luber.
Amin. Nah, sekarang yang kedua, ciri yang kedua, seperti firman Tuhan dikatakan tadi, gembalakan domba-dombaku. Tapi ada perintah Tuhan yang mengatakan begini. Ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya. Dalam Yohanes 21 ayat 18 dikatakan begitu. Ya. Jadi yang kedua adalah rela diikat tangannya dan dibawa kemana yang kita tidak suka. Kalau engkau sudah merasakan aku sudah melakukan ini, berarti saudara sudah mempunyai cinta kepada Tuhan yang luber. Ya. Kalau engkau sudah merelakan tanganmu diikat dan dibawa kemana yang Tuhan mau, walaupun aku tidak suka. Contohnya adalah Abraham. Abraham adalah orang yang benar-benar punya cinta yang luber, saudara. Saat dia dalam keadaan yang sangat enak di Ur Kasdim, Abraham bukan orang miskin. Abraham itu orang yang kaya, diberkati oleh Tuhan saat itu. Ya. Tidak kurang apapun, hidup bersama-sama dengan keluarganya, makmur tuh saudara. Tapi suatu saat, Abraham, kamu harus keluar dari negeri ini, tinggalkan sanak saudaramu ke suatu negeri yang aku akan tunjukkan kepadamu. Itu sesuatu hal yang langka buat orang yang sudah nyaman sekali dan dia harus pergi. Dia mau. Karena apa? Kadar cintanya sudah luber, saudara. Dan hasilnya apa? Dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Lalu kita melihat contoh-contoh sangat banyak. Ya. Kalau kita melihat selain Abraham, ya, Daniel itu punya cintanya kepada Tuhan, luber, ya. Sangat mencintai Tuhan, ya. Disuruh untuk menyembah patung, dia tidak mau. Tapi ujungnya apa? Dia mengalami perkara yang ajaib, diberkati sekalipun dia adalah orang tawanan. Nah, kita lihat di sini saudara, ya. Orang-orang yang seperti ini, kalau kita melihat semuanya, ya, orang yang punya cinta luar biasa. Daud yang cintanya luber sama Tuhan, sampai dikatakan detak jantungnya itu seirama dengan jantungnya Tuhan. Luber cintanya, diberkati. Siapa lagi? Yusuf cintanya sama Tuhan Allahnya. Dia tidak mau berbuat yang tidak benar. Cintanya luber. Apa yang dia dapatkan? Diberkati. Hasil daripada kalau saudara dan saya punya cinta yang luber, ya, saudara percaya engkau akan menjadi orang yang spesial di depan Tuhan. Ada di hatinya Tuhan. Belum minta, sudah dikasih. Kamunya kemanapun juga Tuhan menyertai. Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang spesial di depan Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa, ayo saudara. Apa yang kita dengarkan hari ini, ya, lepaskan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan,
terserah engkau mau membawa aku ke kanan atau ke kiri. Sekalipun itu aku tidak suka, tapi aku mau. Tandanya engkau itu benar-benar mempunyai cinta yang luber. Nah, itu butuh yang namanya proses. Pada saat Petrus ini dikatakan, Petrus, kamu sayang gak sama aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Iya Tuhan. Tapi di dalam perjalanannya hampir dia tidak masuk surga. Sungguh, hampir dia tidak masuk surga. Sekalipun dia sudah melakukan penginjilan, dia sudah melakukan banyak mujizat, dan dia menjadi murid rasul yang benar-benar hebat, hampir tidak masuk surga. Waktu kapan? Waktu terakhir dalam masa hidupnya. Memang tidak diceritakan di dalam Alkitab, tetapi saya membaca dalam satu buku yang lain tentang Petrus. Dikatakan begini, pada masa-masa akhir daripada hidup Petrus ketangkap lagi, ya, lalu dimasukkan penjara, dianiaya, dimasukkan penjara, dan dia harus disalib. Pada waktu dia mau disalib, dia terbayang akan penderitaan Tuhan Yesus saat mau disalib. Karena dia mengikuti pada saat itu. Bagaimana dipecut, bagaimana diludahi, bagaimana dipaku. Gak tahan dia. Gak tahan. Sampai akhirnya dia melarikan diri. Dia berusaha sampai melarikan diri. Melarikan diri supaya tidak disalib. Tapi di tengah jalan Tuhan mulai bicara dengan dia. Apakah engkau mengasihi aku lebih? Dia ingat janjinya terhadap Tuhan. Saat dia mengingat itu, lalu dia katakan, Tuhan, aku tahu dan aku harus lakukan ini. Engkau taat kepada Bapa, aku mau belajar taat kepadamu. Akhirnya dia kembali, saudara. Dan dia kembali menyerahkan diri. Dan dia katakan, salibkan aku. Tapi aku tidak mau disalibkan seperti Tuhanku. Biar aku disalibkan dengan kepala di bawah. Dan akhirnya dia mati. Dan disalib betul-betul dengan kepala di bawah. Yang membuat dia mendapatkan mahkota yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Saudara, belajar setia sampai garis akhir. Serahkan tanganmu, gembalakan, saling menggembalakan. Ada dua pesan hari ini. Belajar saling menggembalakan. Dan yang kedua, belajar menyerahkan tangan kita dan kaki kita kepada Tuhan. Tuhan, pimpin tanganku, pimpin kakiku. Apa artinya? Seluruh apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, pasrahkan kepada Tuhan. Jangan mengatakan, yang ini aku tanya Tuhan, yang ini aku tidak mau tanya Tuhan. Belajar apa yang saudara kerjakan dengan tangan saudara, biar kehendak Tuhan jadi. Kemana kakimu berjalan, katakan, Tuhan, pimpin kakiku. Kalau engkau bisa lakukan ini, engkau akan menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kalau kau jadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, itu sangat-sangat luar biasa. Maria Magdalena, dia siapa sih? Bukan rasul, bukan murid, cuma pengikut aja. Tapi dia spesial di depan Tuhan.
sampai pada saat Tuhan bangkit, dialah orang pertama yang ditemui. Jadilah orang yang sangat dicintai oleh Tuhan, menjadi orang yang spesial di hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Dalam saat teduh ini, masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saya tidak memaksa, tapi siapa yang mau menyerahkan tangannya dan mau menyerahkan kakinya di depan Tuhan, jangan karena terpaksa. Jangan karena terpaksa. Tapi kalau kau ingin menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, gak ada cara lain selain menyerahkan tanganmu dan kakimu untuk Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian yang lama yang mengatakan, beriku mata seperti matamu, berikan aku hati seperti hatimu, berikan aku tangan seperti tanganmu dan kaki seperti kakimu. Kita nyanyikan ini dengan segenap hati buat orang yang mau menyerahkan. Yang tidak mau menyerahkan tidak pakai nyanyi. Tapi kalau kamu mau, kamu bangkit berdiri. Saya tidak minta kalian maju ke depan. Tapi yang mau kamu bangkit berdiri dan nyanyikan nyanyian ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia akan menyaksikan pada Paskah ini untuk penyerahanmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku hati, berikan ku hatimu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara, saya minta saudara menyanyi keluar dari hati yang paling dalam, ya, tanpa musik, cuma diberikan suatu keyboard yang untuk memimpin pelan-pelan saja. Tapi saya minta kamu keluarkan suaramu
kalau engkau memang mau menyerahkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu hari ini, nyanyikan dengan segenap hati, bukan karena dipaksa. Berikan ku hati seperti hati dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hati, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah